Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 5 golongan orang rajin sholat namun jauh dari Allah. Siapa sajakah mereka? Ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat, namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian. Serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa cirinya? Dikutip Bondowoso Network dari akun YouTube NS Bor Channel, berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah. 1. Orang yang lalai dalam sholatnya. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang yang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. 3. Orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya.
Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam hati sanubarinya. 4. Orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho Allah dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. 5. Orang yang berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampak sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun akhirat. Wajib tahu, inilah 5 larangan dalam berdoa, salah satunya berlebih-lebihan. Ada sejumlah larangan dalam berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya dilakukan secara berlebih-lebihan. Berdoa termasuk anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan bagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Para ulama dalam kitabnya menyebut ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. Mengutip kitab Syarah Hisnul Muslim karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, berikut hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Pertama, meminta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor anak ayam. Beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau bersabda, Maha Suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya, atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Muslim. Kedua, berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, "Ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya." Ia berkata, "Wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, berdoa demi suatu dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah SAW berdoa, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru?" Ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan, sehingga pada saat ia merasa bosan lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. 4. Mendoakan supaya celaka. Selanjutnya, larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri, anak-anak, para pelayan, dan harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah, "Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayananmu. Dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu. Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Lalu Dia mengabulkan doa kalian itu." Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. 5. Mengharap-harap kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap-harap datangnya kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harap mati karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hal ini, Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab At-Tazkirah, menginginkan mati dan berdoa supaya mati diperbolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Nah, begitupun ada waktu-waktu di mana doa bisa cepat terkabul. Berikut 9 waktu paling tepat untuk memanjatkan doa. Doa adalah salah satu di antara bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan harapan, keinginan, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, memberikan kedamaian, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala permintaan manusia kelak akan dikabulkan, sebab Allah sangat menyukai umat yang banyak meminta dan memohon kepadanya. Ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan doa yang dipanjatkan mustajab, jadi berdoa pada waktu-waktu tersebut lebih didengar oleh Allah. Sebagai ritual yang selalu dilakukan oleh umat Islam, penting untuk mengetahui berbagai waktu-waktu berdoa yang utama. Berikut adalah beberapa waktu paling tepat untuk memanjatkan doa. 1. Waktu sepertiga malam. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Ketika itu kebanyakan orang memilih tidur pulas, padahal sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepada aku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada aku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, di waktu antara azan dan iqamah. Hal ini sesuai hadis dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah." Hadis riwayat Ahmad. Maka itu saat mendengar azan, berhentilah beraktivitas dan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Selain itu menjelang iqamah, perbanyaklah membaca doa karena merupakan waktu yang mustajab. Ketiga, saat sujud dalam sholat.
Sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang. Sujud juga merupakan bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu saat sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa karena posisi itu disebut paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pada malam Lailatul Qadar. Malam yang dikenal sebagai malam 1000 bulan tersebut sangat istimewa. Umat Islam tak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berdoa. Selain berdoa, pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Hal ini bertujuan agar di malam istimewa ini, apa-apa yang diinginkan menjadi makin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bertanya, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 5. Saat minum air Zam-Zam. Waktu mustajab untuk berdoa yang jarang diketahui adalah ketika seseorang minum air Zam-Zam. Berdoa bisa dilakukan sebelum mulai meminumnya, maka itu jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Ibnu Abbas pada waktu mustajab untuk berdoa ini membaca doa yang berkaitan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. 6. Ketika turun hujan. Waktu mustajab untuk berdoa yang juga sayang untuk dilewatkan adalah ketika turun hujan. Saat hujan adalah waktu terbaik untuk berdoa. Hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan mendatangkan manfaat dan berkah. Saat hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah, "Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat turun hujan." Selain itu, perlu diketahui bahwa ketika hujan, Rasulullah SAW memanjatkan doa agar hujan yang turun membawa manfaat untuk makhluk hidup. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 7. Hari Jumat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, "Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat?" Abu Burdah menjawab, "Iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa." Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan salat Jumat." Hadis riwayat Muslim. 8. Saat berpuasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk memanjatkan doa yang selanjutnya adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ketika buka puasa tiba termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 9. Setelah sholat fardu. Waktu mustajab untuk berdoa yang terakhir adalah setiap sholat fardu 5 waktu. Maka itu setiap usai sholat fardu jangan langsung beranjak pergi, melainkan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Sebab waktu ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Menambahkan bacaan zikir dan wirid sebelum berdoa juga sangat dianjurkan demi terkabulnya doa-doa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya.
Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.